Shalom, selamat bertemu kembali Bapak-Bapak sekalian dalam kelas Dewasa Pria Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pelajaran 12. Pelajaran 12 ini diberi judul Bijaksana Menghadapi Masalah Keluarga. Sebelum memulai pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, sekarang kami secara bersama-sama akan belajar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami sehingga di dalam sekolah minggu ini akan kami dapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan, sehingga iman dan keyakinan kami akan semakin bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak sekalian, seperti yang sudah saya ungkap pada pelajaran 12 ini, kita memiliki tujuan, yaitu bahwa murid atau kita semua akan mengetahui bahwa semua persoalan harus dihadapi dengan bijaksana, yaitu sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Kemudian kita semua akan patuh melakukan perintah Tuhan sehingga terhindar dari permasalahan yang tidak perlu. Kemudian sebagai perikop yang mendasari pelajaran ini adalah diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan pasal 7 ayat 16. Bapak-bapak sekalian, dalam perjalanan bahtera sebuah rumah tangga, masalah pasti selalu ada. Dari yang sifatnya sangat ringan sampai pada tingkat yang sangat berat. Selain itu juga sudah bisa datang sejak awal atau yang datang dalam setiap tahapan perjalanan bahtera rumah tangga. Memang seharusnya keluarga dibangun berdasarkan komitmen yang kuat dari dua belah pihak untuk mempersempit ruang perbedaan yang ada di antara mereka. Namun faktanya kekuatan komitmen saja tidak mampu mengalahkan perbedaan pribadi yang ada di antara sepasang suami istri. Maksudnya adalah bahwa perbedaan pribadi dari suami dan istri itu sangat sulit dipersatukan, sehingga bibit masalah selalu dapat saja muncul dari hal-hal yang sangat kecil dan sepele yang tidak terduga. Dari sekian kemungkinan masalah yang dihadapi keluarga, ada beberapa yang akan menjadi topik pembahasan kita pada pelajaran kali ini. Mari kita simak bersama. Yang pertama adalah berkenaan dengan pernikahan tidak seiman. Kita melihat ada beberapa keluarga di lingkungan kita yang berkeyakinan berbeda, yaitu suami dan istri tidak seiman. Mungkin dari luar tampak normal-normal saja dan bahagia, tetapi menurut saya apabila dicermati lebih dalam akan terkuak fakta yang di luar dugaan kita. Dalam ajaran Kristen, pernikahan hendaknya dilakukan dengan pasangan yang sepadan, yang artinya satu iman. Keduanya berkomitmen untuk saling mengisi dan saling melengkapi. Dari 2 Korintus pasal 6 ayat 14 yang berkata demikian, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?
Dari pelajar ayat itu, Rasul Paulus menyebutkan bahwa terang tidak dapat bersatu dengan gelap, yang dapat diartikan bahwa pengikut Tuhan Yesus tidak akan dapat berjalan bersama dalam rumah tangga dengan penyembah berhala atau orang yang berkeyakinan lain, kalau boleh saya katakan. Orang percaya akan taat pada dan patuh kepada Tuhan Yesus, sedangkan orang tidak percaya atau bukan orang percaya akan patuh kepada sesembahannya yang kita tidak kenal sama sekali. Jadi apabila terjadi pernikahan tidak seiman dalam sebuah keluarga, banyak sekali pertanyaan yang mungkin timbul dan pantas kita renungkan bersama sekarang. Terutama bapak-bapak yang memiliki anak tetapi belum mantu, sehingga kesempatan ini bisa digunakan untuk mempelajarinya dengan baik dan dapat digunakan sebagai pegangan di dalam mendidik anak-anak mereka selama pertumbuhannya. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah beberapanya sebagai berikut. Mengapa anak berani melanggar ajaran Tuhan Yesus Kristus? Perlu nanti dijawab di dalam diskusi. Apakah orang tua tidak menekankan ketaatan mutlak dalam mengikut Yesus Kristus? Apakah ada faktor lain yang menjadi penyebabnya? Pernikahan tidak seiman yang terjadi di dalam keluarga Kristen juga memiliki berbagai sebab. Dan 3 pertanyaan tadi bisa kita elaborasi di dalam diskusi kita di dalam WA group sekolah minggu dewasa pria. Jadi di dalam pertumbuhan anak-anak, kalau memperhatikan pertanyaan-pertanyaan tadi, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan agar sejak awal anak-anak sudah memiliki keyakinan bahwa di dalam menentukan pilihan hidup, pilihan teman hidup, itu sudah mempunyai dasar yang kuat untuk memilih yang sepadan seperti ajaran Alkitab kita. Bapak sekalian, orang tua yang saleh dan beriman teguh dan dewasa dalam Tuhan pasti mendorong anak untuk setia kepada Tuhan dan berupaya menjauhkan anak dari ajaran yang tidak sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus. Saya yakin bapak-bapak sepakat dengan statement ini, bahwa orang tua, ayah dan ibu memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya dari sisi keimanan supaya mengenal Tuhan Yesus dan ajaran-ajarannya. Sehingga di dalam pertumbuhan iman anak-anak kita akan tumbuh juga semangat untuk setia kepada Tuhan. Bapak sekalian, di dalam perjalanannya mungkin sudah terjadi di dalam keluarga kita bahwa ada pernikahan tidak seiman dalam keluarga kita. Kalau melihat seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, bapak-bapak perlu mempelajari Korintus 1 pasal 7, maksud saya 1 Korintus pasal 7 ayat 13 sampai dengan 16. Di sana diuraikan sebagai berikut. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus.
Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Dari 4 ayat di atas kita dapat melihat bagaimana Paulus menasehati kita bahwa pihak yang percaya harus punya tekad dan komitmen membawa pasangannya untuk mengenal Tuhan Yesus. Kalau sudah terlanjur terjadi pernikahan tidak seiman, maka orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, baik suami atau istri, harus bertekad untuk mengenalkan mereka di dalam Tuhan Yesus, sehingga syukur-syukur sampai dia memang menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pihak yang percaya harus punya keteguhan, tidak akan meninggalkan Tuhan. Ini satu hal yang perlu dicamkan di dalam kehidupan kita. Kalau anak-anak kita sekarang ada yang menikah dengan orang yang tidak seiman, kita tetap harus mendampingi anak kita itu supaya keimanannya kepada Tuhan Yesus tidak goyah dan tidak terpengaruh oleh iman dari orang yang belum percaya itu, yaitu suaminya atau istrinya. Kemudian yang berikutnya, hindari pertengkaran yang tidak perlu, karena ada harga yang harus dibayar dengan pernikahan yang tidak seiman, yaitu karena itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Artinya dengan melakukan pernikahan tidak seiman itu ada risiko besar yang lebih besar dibanding dengan pernikahan seiman. Dengan mengingat itu, maka suami istri harus bisa terus saling menjaga sehingga tidak muncul pertengkaran yang tidak perlu, pertengkaran yang bisa menyebabkan timbulnya masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapak sekalian, itu adalah bagian yang pertama, yaitu adanya masalah berkaitan dengan pernikahan tidak seiman. Di dalam kehidupan kita melihat beberapa keluarga yang demikian, dan kita juga melihat ujung-ujungnya karena pasti terdapat masalah yang sebenarnya kita tidak memahaminya pada awalnya. Saya bisa membayangkan bagaimana kalau keluarga ini akhirnya bertumbuh dan seperti berjalan biasa-biasa saja. Saya bisa menangkap akan ada pertentangan, akan ada salah satu yang pasti akhirnya menyerahkan atau menyerah dengan keadaan. Misalnya kalau anaknya tiba-tiba sangat lebih patuh kepada istri atau suaminya yang tidak percaya, sehingga menganut ajaran yang diajarkan oleh suami atau istri yang bukan orang percaya itu. Kesulitan yang saya bayangkan adalah ketika harus memutuskan antara membiarkan mengikuti ajaran orang tidak percaya itu atau harus berpisah dengan orang yang sangat dicintainya, yaitu suami atau istrinya. Suatu titik itu pasti akan terjadi ketika pada pengambilan keputusan-keputusan yang sangat penting. Salah satunya adalah
bagaimana mendidik keyakinan anak-anak. Mau ikut siapa? Pasti akan ada salah satu yang mengalah. Tidak mungkin bertahan bertahan masing-masing. Kalau memang demikian, ujungnya pasti akan ada perpisahan atau perceraian. Bapak-bapak sekalian, hal kedua yang bisa menjadi masalah atau masalah berikutnya yang dibahas di dalam pelajaran kita hari ini adalah menjadi orang tua tunggal. Ini juga bisa kita lihat di beberapa teman kita atau tetangga kita yang mengalami hal demikian. Kita melihat sebuah rumah tangga hanya dikepalai oleh suami atau istri saja, sehingga keluarga ini hanya memiliki orang tua tunggal. Tantangan single parent tidak kalah peliknya dengan permasalahan lain dan tidak bisa digeneralisasi atau disamaratakan karena memang sangat unik. Kita mungkin melihat mereka biasa-biasa saja, bahagia, dan bisa menjalani kehidupan ini senormal seperti yang kita rasakan sebagai orang tua yang lengkap, ayah dan ibu. Tapi banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh single parent yang mungkin ada di dalam kehidupan mereka. Kemungkinan yang perlu menjadi masalah adalah mau menikah lagi atau tidak. Ini satu tantangan yang dihadapi oleh single parent ini dalam kehidupan mereka. Yang kedua, bagaimana memenuhi keekonomi keluarga. Ini sisi lain selain keinginan untuk berdua lagi, tapi juga mungkin dari sisi ekonomi perlu dipikirkan. Kalau saya sendiri, jangan-jangan ekonomi saya bisa terganggu. Tapi juga bisa juga tidak, karena single parent ini memiliki karier kedudukan yang baik. Bagaimana mendidik anak-anak? Di dalam pelajaran yang lalu kita memahami bahwa di dalam mendidik anak, peran kedua orang tua ini memiliki peran penting betul untuk pertumbuhan perkembangan kepribadian anak. Orang tua suami mempunyai pengaruh kepada anak laki-lakinya, juga perempuannya pasti, dan demikian juga ibunya mempunyai pengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan anaknya perempuan, tentu saja dengan anak-anak laki-lakinya. Karena di dalam keluarga memang demikianlah yang harus dipikirkan. Bagaimana kalau saya hanya sendiri dan harus mendidik anak-anak saya? Bagaimana menghadapi pandangan miring dan dari sebagian masyarakat? Ini mungkin yang paling mudah untuk dijalani. Artinya selama mereka menutup telinga, tidak memperhatikan komentar dari orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka dapat menjalani kehidupan dengan penuh kedamaian dan kesukacitaan. Tetapi tiga pertanyaan awal tadi mungkin bisa menjadi masalah di antara mereka. Kita juga bisa melihat ada single parent yang bisa hidup bahagia, anak-anaknya berhasil. Tetapi dalam kehidupan kalau kita menggali lebih dalam kehidupan mereka, mungkin hal-hal demikian bisa menjadi masalah. Kita juga memahami bahwa menjadi orang tua tunggal itu banyak sekali penyebabnya. Salah satunya karena ditinggal lebih dahulu menghadap Tuhan oleh pasangannya. Yang kedua karena perceraian. Dan yang
ketiga karena adanya perpisahan yang masih menggantung. Yang pertama mungkin dari sisi institusional yang lebih mudah dipahami. Orang sepasang suami istri salah satunya dipanggil Tuhan, maka otomatis yang masih hidup akan tinggal sebagai single parent. Masalahnya pasti banyak sekali, 1001 macam permasalahan bisa muncul, tetapi juga akan ada 1002 jalan keluar. Tuhan pasti akan membuka pintu bagi orang single parent yang percaya kepada Tuhan untuk melanjutkan hidupnya dengan mengandalkan Tuhan, sehingga masalah-masalah akan satu persatu dapat dicari jalan keluarnya, sehingga kehidupan mereka akan tetap berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Single parent karena perceraian ini juga bisa berakibat lebih dibanding dengan yang ditinggal meninggal. Belum ada penelitian yang berkaitan itu yang saya baca, sehingga saya tidak bisa memberikan informasi berkaitan dengan akibat dari single parent akibat perceraian. Yang ketiga bahwa single parent bisa terjadi juga karena perpisahan yang menggantung. Artinya sudah tidak bersatu lagi, tetapi statusnya bukan formal cerai, tetapi sudah tidak bersatu lagi. Maksud saya seperti itu. Entah salah satunya meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kabar kepada yang ditinggalkan, baik suami atau istri dan anak-anak, tetapi juga sehingga terjadilah seseorang hidup sendiri dengan anak-anaknya, dengan pasangannya yang kabur atau melarikan diri. Ini juga ada yang terjadi seperti itu. Bapak sekalian, yang perlu dipahami adalah bahwa menjadi orang tunggal itu adalah bukan kutukan. Itu tetapi itu merupakan katakanlah kejadian yang alami seperti itu. Kalau memang meninggal apalagi. Perceraian dan menggantung itu satu hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan sepasang suami istri, karena kita melihat banyak sekali contohnya. Tapi yang perlu dipahami juga adalah bahwa Allah menaruh kasih dan perhatian besar kepada anak yatim dan janda. Artinya single parent kalau boleh saya generalisasikan seperti itu. Sehingga perlu kita pahami juga bahwa menjadi single parent itu dalam tanda kutip kemungkinan juga karena kehendak Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yakobus pasal 1 ayat 27 juga mengajarkan kepada kita semua bahwa agar kita memperhatikan para janda dan anak yatim. Artinya di Alkitab disebut janda dan anak yatim, tapi sebetulnya digeneralisasikan menjadi single parent. Gereja yang baik juga akan memperhatikan mereka. Kemudian di dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan bahwa Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap orang yang beriman dan mengasihinya dengan sungguh. Ini tadi yang saya katakan, jangan-jangan untuk menghentikan sebuah kekerasan di dalam rumah tangga misalnya, Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik dengan membuat seseorang menjadi single parent. Itu yang tadi katakan, mungkin ini juga karena kehendak Tuhan. Masalah yang ketiga yang bisa menjadi atau dijadikan topik pada pelajaran kali ini adalah persoalan ekonomi dan keuangan. Keuangan
selain dapat menjadi berkat juga tidak jarang menjadi sumber masalah keluarga. Ada keluarga dengan pendapatan secukupnya tetapi hidup bahagia, tetapi sebaliknya ada keluarga yang memiliki keuangan yang melimpah tetapi penuh percekcokan. Dari hal di atas kita dapat belajar bahwa keuangan sedikit atau banyak harus dikelola sesuai dengan firman Tuhan agar mendatangkan kebahagiaan. Kalau Alkitab juga mengajarkan bagaimana mengelola keuangan dengan baik, dan pada kesempatan lain mungkin ini akan menjadi topik bahasan bagi kita sebagai keluarga Kristen. Pelajaran lain yang perlu kita pahami adalah berkaitan dengan ekonomi keuangan ini adalah kita harus waspada terhadap ketamaan dan pemborosan agar kita tidak terjerat dalam materialisme dan konsumerisme. Ingat ajaran Alkitab 1 Timotius 6 ayat 10. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sehingga kita paham betul kalau hati kita dikuasai oleh keinginan-keinginan yang tak terbatas, sehingga kita tidak bisa berpikir hidup sesuai dengan kebutuhan kita dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bisa jadi itu akan menyebabkan hal-hal yang tidak kita harapkan di dalam kehidupan kita yang didasarkan kepada masalah ekonomi dan keuangan. Bapak-bapak sekalian, masalah terakhir yang dijadikan topik pada pelajaran kita pada kali ini adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu masalah berikutnya yang dapat menjadi perhatian kita adalah kekerasan yang mungkin terjadi di dalam rumah tangga. Terutama kekerasan ini bisa terjadi di antara suami dan istri, bisa juga antara orang tua dengan anak-anak. Kekerasan biasanya didasari kepada rasa penuh kebencian, amarah dan emosi yang negatif. Bapak bisa melihat Amsal 14 ayat 29 dan Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Berkaitan dengan emosi, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kemudian ayat lain yang perlu kita pelajari juga adalah Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat-ayat di atas memberikan dorongan kepada kita untuk kita bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan amarah kita, sehingga kita akan dapat bertindak yang lebih lembut, lebih sabar, sehingga dapat menghindari kekerasan kepada pasangan, kekerasan kepada anak. Kekerasan juga jangan hanya dipandang sebagai kekerasan fisik, memukul dan sebagainya, tetapi kekerasan melalui tutur kata akan lebih dalam akibatnya di dalam khususnya dalam kehidupan pertumbuhan anak-anak. Dipukul secara fisik mungkin rasa sakit di tubuh akan cepat hilang, tetapi kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang membuat hancurnya sebuah mental itu akan bisa berakibat seumur hidup. Karena kata-kata yang kita lontarkan di hadapan anak itu akan mengendap di dalam
bawah sadarnya, sehingga suatu saat bisa saja muncul dan berakibat tidak baik bagi anak-anak di masa-masa yang sangat diperlukan. Jadi KDRT ini harus kita hindari selama kita menjadi anak-anak Tuhan. Bapak sekalian, itulah 4 masalah yang dibahas di dalam pelajaran kita pada kali ini, sehingga dengan demikian meskipun tidak sepanjang pengupasannya, tidak sepanjang dan sedalam yang mungkin Bapak-bapak harapkan, tetapi ini sudah dapat dijadikan sebagai awal diskusi kita nanti pada penerapannya. Sebagai kesimpulan, permasalahan dalam keluarga tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu kita harus belajar untuk dapat menyikapinya secara bijaksana. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan akan semakin meningkatkan pemahaman kita akan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan akan menjadi dasar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Nah, supaya ini bisa kita jadikan sebagai dasar yang baik, maka kita harus memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan adalah dasar di dalam memecahkan masalah dalam keluarga. Diskusi dan penerapan sebagai akhir dari pertemuan kita kali ini, ada beberapa hal yang perlu Bapak sekalian renungkan untuk kita bahas di dalam WA group kita. Dalam pelajaran tadi kita terungkap bahwa pernikahan tidak seiman merupakan pelanggaran firman Tuhan. Menurut Bapak itu pelanggaran serius atau biasa-biasa saja? Mengapa? Alasannya apa? Yang kedua, apa alasan dan penyebab umum terjadinya pernikahan tidak seiman? Saya menganggap pernikahan tidak seiman ini masalahnya sudah muncul jauh sebelum mereka akhirnya menjadi pasangan suami istri. Karena hubungan mereka pasti sudah terdeteksi sejak awal. Kalau sampai terjadi pernikahan tidak seiman, berarti sebetulnya masalahnya sudah muncul sejak mereka belum sepakat menjadi suami istri. Yang ketiga, adakah dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga bagi perkembangan kepribadian anak? Apa saja? Mungkin Bapak bisa menjelaskan atau punya pengalaman pernah belajar bagaimana pengaruh kekerasan dalam rumah tangga ini bagi kepribadian seorang anak. Yang keempat, apakah anak-anak yang mengalami KDRT dapat bertumbuh secara rohani dengan baik? Ini kita memang bukan ahlinya, tetapi barangkali Bapak-bapak punya pandangan, punya pengalaman di dalam mengamati bagaimana pengaruh anak-anak yang mengalami KDRT. Apakah pertumbuhan rohani mereka dapat bertumbuh dengan baik? Bapak, demikian pelajaran kita kali ini. Kiranya apa yang kita pelajari akan membuat kita memiliki kemampuan untuk bisa memberikan masukan, pandangan kepada teman ataupun siapapun, anak-anak terutama yang sekarang masih dalam proses mendidik cucu-cucu bapak-bapak sekalian, atau bapak-bapak muda mendidik anak-anaknya, sehingga pada saatnya kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari anak-anak kita yang hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan untuk mempelajari sebagian dari firman-Mu, khususnya berkaitan dengan
bagaimana mengatasi masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih, Roh Kudus-Mu sudah menemani kami sehingga kami dapat mencerna apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak sekalian, terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak sekalian. Kita lanjutkan dalam diskusi di WA Group kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.